Pernahkah kamu mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran tentang umat Tumit terdahulu yang dibinasakan? Ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran berharga bagi kita semua. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah tentang Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya, penduduk Madian. Yuk, kita telusuri bersama kisah mereka. Nabi Syuaib alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya yang bernama Madian. Keturunan Madian inilah yang kemudian membentuk sebuah kabilah dan menetap di wilayah yang subur. Ada yang menyebut lokasinya di dekat Laut Merah, antara Hijaz dan Gurun Sinai. Ada juga pendapat kuat yang mengatakan mereka tinggal di wilayah Yordania modern, dekat Palestina. Ini didukung oleh bukti adanya makam Nabi Syuaib di kota Salt, Yordania, sekitar 30 km dari Amman. Kaum Madian hidup dalam kemakmuran. Tanah mereka subur dan mereka sangat aktif dalam perdagangan. Tapi sayangnya, kemakmuran ini tidak membuat mereka bersyukur kepada Sang Pemberi Rezeki. Mereka justru menyembah berhala-berhala dari batu yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan dan berkah. Parahnya lagi, mereka punya kebiasaan yang sangat buruk dalam berdagang. Mereka curang. Mereka suka mengurangi takaran dan timbangan untuk menipu pembeli. Di tengah masyarakat yang rusak itu, hiduplah seorang yang saleh bernama Syuaib. Hatinya sedih melihat kaumnya tersesat dalam kemusyrikan dan kecurangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul dengan tugas mulia untuk membawa kaum Madian kembali ke jalan yang lurus, dikenal sebagai Hatibul Anbiya atau juru bicara para nabi. Nabi Syuaib dianugerahi kepandaian berdakwah dan pendirian yang kuat. Beliau pun memulai misinya dengan lembut namun tegas. Beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan berhala. Beliau juga menasihati mereka untuk berlaku jujur dalam berdagang dan tidak mengurangi timbangan. Namun apa reaksi kaumnya? Mereka menolak, mencemooh, bahkan mengancam Nabi Syuaib. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti ucapanmu. Kamu itu cuma orang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, sudah kami habisi kamu." Mereka meremehkan ajaran tauhid dan kejujuran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dengan sabar mengingatkan mereka akan azab Allah. "Wahai kaumku, berbuatlah sesuka kalian. Aku pun akan berbuat sesuai keyakinanku. Kelak kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan." Tapi mereka justru menantang. "Kamu pembohong. Kalau memang benar, datangkan saja azab Tuhanmu itu kepada kami." Kesabaran ada batasnya. Setelah berdakwah tanpa henti dan terus-menerus ditolak, diancam akan diusir, dan dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang mereka. Nabi Syuaib pun tak tahan lagi. Beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan urusan kaumnya yang membangkang kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nabinya. Dia memerintahkan Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman untuk meninggalkan negeri Madian karena azab yang dahsyat akan segera tiba. Lalu datanglah hukuman Allah, dimulai dengan udara yang terasa sangat panas dan menyesakkan, kemudian langit digelapkan oleh awan hitam pekat. Setelah itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat diiringi suara petir yang menggelegar dari langit. Dalam sekejap, kaum Madian yang sombong dan curang itu binasa di dalam rumah-rumah mereka. Mereka mati bergelimpangan, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Kemakmuran dan kekayaan yang mereka banggakan tidak bisa menolong sedikit pun. Sementara itu, Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan dan kejujuran. Harta yang didapat dari cara yang haram
tidak akan membawa berkah, justru bisa mendatangkan murka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah kaum Madian ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.